Dan yang ketiga ada teori dan praktek konseling rasional emotif behavior therapy atau REBT. Pendekatan rasional emotif behavior therapy adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan juga pikiran. Pendekatan rasional emotif behavior therapy ini dikembangkan oleh Albert Ellis melalui beberapa tahapan. Jadi secara khusus pendekatan rasional emotif behavior therapy ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan juga irasional. Yang kedua, pikiran irasional berasal dari proses belajar yang irasional yang didapat dari orang tua dan budayanya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk verbal dan berpikir melalui simbol dan bahasa. Dengan demikian, gangguan emosi yang dialami individu disebabkan oleh verbalisasi ide dan pemikiran irasional. Yang keempat, gangguan emosional yang disebabkan oleh verbalisasi diri atau self-verbalizing yang terus-menerus dan persepsi serta sikap terhadap kejadian merupakan akar permasalahan, bukan karena kerja itu sendiri. Yang kelima, individu memiliki potensi untuk mengubah arah hidup personal dan sosialnya. Yang keenam, yaitu pikiran dan perasaan yang negatif dan merusak diri dapat diserang dengan mengorganisasikan kembali persepsi dan pemikiran sehingga menjadi logis dan juga rasional. Selanjutnya, teori ABC dalam kepribadian adalah yang pertama itu ada antecedent event, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, dan sikap orang lain. Yang kedua itu ada belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada dua macam, yaitu keyakinan yang rasional dan keyakinan yang tidak rasional. Keyakinan yang rasional merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Yang ketiga ada emosional konsekuensi, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan, senang, atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan atensi event. Selanjutnya, tujuan konseling dari rasional emotif behavior therapy ini adalah memperbaiki dan mengubah sikap individu dengan cara mengubah cara berpikir dan keyakinan klien yang irasional menuju cara berpikir yang rasional, sehingga klien dapat meningkatkan kualitas diri dan kebahagiaan hidupnya. Selanjutnya, peran konselor dalam pendekatan rasional emotif behavior terapi ini. Yang pertama ada aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. Yang kedua, mengkonfrontasi pikiran irasional konseli secara langsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri. Yang keempat, secara terus-menerus atau menyerang pemikiran irasional konseli. Yang kelima, mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir, bukan emosi. Yang keenam itu bersifat didaktif. Adapun keterampilan konseling yang harus dimiliki konselor yang akan menggunakan rasional emotif behavior terapi ini, yaitu sifatnya dia harus empati, menghargai, ketulusan, kekongritan, dan juga konfrontasi.
Selanjutnya, teknik-teknik dalam rasional emotif behavior terapi ini, yang pertama ada teknik kognitif, yaitu teknik yang digunakan untuk mengubah cara berpikir klien. Dewa Ketut menerangkan 4 tahap dalam teknik kognitif, yaitu tahap yang pertama, tahap pengajuan. Dalam RIBT, konselor mengambil peranan lebih aktif dari pelajar. Tahap ini memberikan keluasan pada konselor untuk berbicara serta menunjukkan sesuatu pada klien, terutama menunjukkan bagaimana ketidaklogikaan berpikir itu secara langsung menimbulkan gangguan emosi kepada klien tersebut. Yang selanjutnya tahap yang kedua, tahap persuasif, yaitu meyakinkan klien untuk mengubah pandangannya karena pandangan yang ia kemukakan itu tidak benar, dan konselor yang mencoba meyakinkan berbagai argumentasi tidak menunjukkan apa yang dianggap oleh klien itu adalah tidak benar. Yang ketiga ada tahap konfrontasi. Dalam konfrontasi ini, konselor mengubah ketidaklogikaan berpikir klien dan membawa klien ke arah berpikir yang lebih logika. Yang keempat ada tahap pemberian tugas. Konselor memberi tugas kepada klien untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. Selanjutnya teknik yang kedua yaitu ada teknik emotif. Di dalam teknik emotif ini dapat digunakan dengan mengubah emosi klien, yaitu ada 3. Yang pertama ada teknik sosiodrama, yaitu memberi peluang mengekspresi berbagai perasaan yang menekan klien itu melalui suasana yang didramatasikan, sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan, tulisan, atau melalui gerakan dramatis. Yang kedua, teknik self modeling, yaitu digunakan dengan meminta klien berjanji dengan konselor untuk menghilangkan perasaan yang menimpanya. Yang ketiga yaitu ada teknik assertive training, yaitu digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien dengan pola perilaku tertentu yang diinginkannya. Dan yang terakhir ada teknik behavioristik. Di dalam teknik behavioristik ini ada beberapa teknik yang tergolong di dalamnya, yaitu yang pertama teknik reinforcement, yaitu teknik atau penguatan untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal ataupun hubungan. Yang kedua, teknik social modeling. Teknik social modeling ini yaitu teknik untuk membentuk perilaku-perilaku baru pada klien, dan teknik ini dilakukan agar klien dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara mutasi atau meniru, mengobservasi dan menyesuaikan dirinya, dan menginternalisasikan norma-norma dalam sistem model sosial dengan masalah tertentu yang telah disiapkan konselor. Yang ketiga yaitu teknik life models. Teknik life models atau mode kehidupan nyata, yaitu teknik yang digunakan untuk menggambar perilaku-perilaku tertentu, khususnya situasi-situasi interpersonal yang kompleks dalam bentuk percakapan sosial, interaksi dengan memecahkan masalah-masalah.